Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya orang-orang lokal. Hari ini kenapa gua undang beliau-beliau ini, Narsum. para petinggi-petinggi PBL? Karena ini bersifat gawat darurat. Panggilan negara nih. Siaga 1. Ya gua agak prihatin lah dengan keadaan negara kita saat ini ya, dengan berbagai kerusuhan di mana-mana, beberapa titik yang di luar di luar jangkauanku ternyata kok bisa sampai separah ini ya, lebih parah bahkan di kerusuhan sebelum. Jadi yang bikin parah tuh beberapa titik gitu, istilahnya nggak di suatu titik di Jakarta doang. Ketika ada masalah baru di pas kejadian. Iya gitu. Nah nanti kita bakal bahas nih. Cuman sebelum masuk ke pembahasan, gua selaku pribadi perwakilan dari PBL, teman-teman juga, Mas Dukun, Mas Fajar, Mas Danio juga turut berbela sungkawa ya, sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi di negara ini. Juga terjadi korban dari kejadian tanggal berapa? 28 ya? Tanggal 28. Ya, beberapa hari kemarin ada beberapa insiden lah yang sangat disayangkan itu terjadi. Jadi istilahnya kita berdoa untuk korban dan keluarganya, semoga diberikan ketabahan dan semoga amal kebaikan, ibadah dan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salah satu garis besarnya yaitu istilahnya menjadi solusi pembicaraan lah. Setidaknya kita memberikan satu aksi secara audio visual gini, secara podcast yang mungkin mudah-mudahan bisa diterima dan bisa masukan-masukan itu bisa diterima oleh teman-teman PBL di sana. Jadi nanti kita akan bicara tentang solusi yang harus yang harus kita bicarakan mengenai negara ini, mengenai keadaan negara ini saat ini. Terus kita pun akan sedikit mengkritik pemerintah, karena kita sebagai masyarakat boleh betul. Kritik, berpendapat. Iya, biasa berpendapat. Jangan dibungkam. Dilindungi oleh undang-undang konstitusi. Oke. Dan ini kita bahas langsung ya. Jadi ini terjadi chaos lah di negara kita dari tanggal mungkin dari tanggal 25 katanya kabarnya. 25. Meledaknya tanggal 25 sih. Tanggal 25 ya. 25. Sudah ada beberapa gerakan aksi teman-teman mahasiswa, juga pengendara ojol, juga masyarakat umum pada umumnya, dan ini berita-berita terbaru ini ternyata bisa dibilang ada penunggangan katanya. Ada sedikit tunggangi aksi yang oknum lah bisa dibilang. Ini ada yang asing dari luar katanya. Banyak. Gimana Bro Dukun menyikapi berita ini, kayak gimana tuh mengenai penunggangan ini nih? Ya, kita kan penunggang kuda obviously. Bicara penunggangan, kita lebih tahu menunggang itu menunggang kuda. Kalau bicara dalam hal unjuk rasa atau demo, kata menunggang itu berarti seolah-olah ada yang membackingi atau membackup. Nah, ini kita gerakan-gerakan ini yang kita bahas. Gerakan ini siapa sebenarnya ini? Nah, menurut pandangan saya sebagai masyarakat awam, itu adalah skenario atau pendapat segelintir, seolah-olah tujuan awalnya berdemo itu karena sesuatu hal, jadi rubah. Jadi anarkis ya? Jadi anarkis. Karena tadi ada bahasa ditunggangi. Cuman masalahnya kita kembalikan kepada pihak berwajib ataupun pada pihak yang berwenang menselidiki, mengusut tuntas kalau benar itu ada pernyataan ditunggangi. Kalau secara saya sebagai rakyat, ini memang arahnya sudah anarkis. Tapi percaya ada penunggangan ini? Ya, saya kalau bilang percaya juga harus ada bukti data ya. Kalaupun tidak percaya juga wajarlah kita masyarakat. Tapi intinya kita serahkan kepada pihak yang berwenang di sini. Kalau saya sebagai masyarakat, kalau toh ada yang menunggangi, siapa itu yang menungganginya?
Cuma yang berwenangnya nih kira-kira bisa dipercaya nggak nih? Nah, bicara percaya atau tidak percaya itu bagian dia tugasnya. Dia dibayar oleh siapa? Oleh negara. Bukan oleh rakyat dong. Jadi gaji oleh rakyat. Intinya kita serahkan, kasih kepercayaan kepada pihak berwenang, berwajib. Walaupun ini ada kejadian insiden kemarin yang dilindas. Nah, Ya. lindasan ini ya. Iya, jadi ada kalimat ditunggangi. Itu menurut saya mungkin pandangan saya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua bangsa Indonesia untuk pemirsa PBL dimanapun berada. Intinya kita kalau bahasa Sunda mah jangan kabawa sakaba-kaba. Iya. Ini terkait demo ini tuh atau ini nih? Ke bawah mana? Ya kalau kita kalau nggak tahu masalahnya jangan ikutan. Oh, Gitu. iya. Oh. Kalau tujuannya memang jelas dan tegas untuk untuk kemaslahatan umat, ya itulah kayak misalnya untuk kesejahteraan. Iya. Saya juga ikut demo. Ya. Tapi kalau demonya misalkan atau Anarkis. nggak jelas, anarkis, ya kan kita diajarkan oleh agama kita jangan jangan anarkis. Mungkin Ya kan maksudnya aja. mungkin gini situasi dan kondisinya emang Ya. itu yang tidak memungkinkan. Betul, Pak. Sehingga terjadi anarkis. Mungkin kan siapa dulu yang mulai kan gitu. Ya, Ya. kita kan melihat di lapangan tidak bisa juga menyalahkan dari pihak pendemo Iya. dan emang juga dari pihak kepolisian kan itu. Ya mungkin Ya, ya intinya mah pada situasi itu mungkin karena situasi panas lah. Panas. Pemicu terbesarnya sih ketika ada korban kemarin ya. Ada Ya, korban tambah korban lagi itu. Ya dari ojol. Iya. Dari ojol ya, Bang. ada 2 orang. Jadi ada satu yang meninggal yaitu almarhum Afan ya. Afan. Ya. Iya, Jadi turut itu berduka cita. pemicu terbesarnya sih sebenarnya dari situ. Sebenarnya tujuan awal teman-teman mahasiswa dan masyarakat ini beberapa poin sih ada. Kalau ada berapa 7 poin ya? 7 poin Iya. sampai 11 poin gitu yang Spesifiknya kita nggak tahu lah, cuman adalah beberapa. ya poinnya. ada beberapa tuntutan ya yang diajukan masyarakat untuk DPR ini. Dan sebenarnya salah satu penyebab utamanya sih karena ada bisa dibilang apa ya kesenjangan ya maksudnya kesenjangan dari sisi Ya. gaji Anggota. kita bahas nih gaji Tunjangan. anggota tunjangan segala macam dan beberapa yang gua nonton di podcast itu ada beberapa yang kita sebutlah nama Pak Syahmu mengklarifikasi bahwa sebenarnya tidak ada seperti Tunjangan tunjangan itu udah dari atau dulu, gaji segala macam karena itu sudah ada dari dulu katanya dari semenjak pemerintahan sebelumnya. Ya. Nah ini gua sebagai masyarakat awam pun akhirnya mungkin bisa dibilang simpang siur ya bahasanya segi pemahaman jadi simpang siur maksudnya ini mana yang benar ketika kita dihadapkan dengan dua sisi orang yang misalnya pihak DPR dari Mas Pasha Ungu terus ada satu narasumbernya satu Apa? Dari Irwandi. dari RMB bahwa ya setidaknya mereka akhirnya clash lah tidak ada sedikit miskomunikasi mungkin bahasanya ya. Jadi mungkin itu ke-trigger dengan masyarakat dengan narasi-narasi yang tidak jelas dari media sosial gitu misalnya yang menggiring opini bahwa tunjangan mereka mendapat tunjangan segala macam kenaikan gaji segala macam dan dengan gestur tubuh berjoget-joget bahasanya kayak gitu seolah-olah mencerminkan satu bersenang-senang di atas penderitaan rakyat lah gitu. Simbolisnya gitulah aslinya. Nah makanya dari sini akhirnya memicu terjadi pergerakan mahasiswa masyarakat segala lapisan berjalan dan sangat disayangkan ketika itu terjadi akhirnya ada satu korban nyawa di situ dan disitulah amarah masyarakat semakin meluap ya dan akhirnya terjadi penunggangan tadi yang kita bahas tadi segala macam lah tentang benar atau tidaknya kita nggak tahu tapi beberapa orang yang berada di lapangan mereka membenarkan itu bahwa ada terjadilah penunggangan seperti itu ya kita sih hanya berharap baik-baik saja lah tidak ada terprovokasi masyarakat semua yang ikut berdemonstrasi mengungkapkan pendapatnya di depan umum gitu istilahnya tidak kepancing emosi atau ada beberapa sekelompok orang yang mancing untuk
menjarah lah atau bahkan membakar segala macam atau menyerang polisi segala macam. Bahkan ada di kubu polisi pun ketika bahkan bisa dibilang ada juga yang bertindak provokatif gitu. Nah itu balik lagi kita ke mental masing-masing. Dan ada beberapa anggota DPR artis lah bisa dibilang mantan artis gitu yang akhirnya duduk di keanggotaan DPR yang yaitu tadi yang bersifat sedikit arogan dan menyepelekan beberapa yang bisa dibilang bahasa yang tidak mestinya dikeluarkan lah, gestur tubuh yang seorang meledek seperti itu. Jadi kayak yang kita bahas langsung aja ya Pak Saroni ini yang itu, dan itu trigger ke beberapa sebelum korban itu pemicu paling ini sih, maksudnya ketika beliau membicarakan tentang ketololan orang-orang yang membubarkan DPR dan segala macam, bahkan bilang bangsat ya, brengsek segala macam. Akhirnya masyarakat marah gitu lah. Itu porkenya apa kerja jurnalis sih teh. Kurang mah ada tadi be. Tadi ngobrol kali lanting. Oke. Nih, gue sedikit mau tentang ini Pak berita. Ayo lanjut. nanti nggak teh aing poho ya. Yang media sosial yang akhirnya nggak bisa live. Bener tuh gue. Enggak, ya sebentar. Ini kan ente ya media sosial banget orang. Jadi saya ingin mengklarifikasi dulu nih terkait tadi Bang Ebung Rudi atau Mucus mengutarakan penunggangan sebab penyebab asal muasal ini masyarakat itu sampai sebegitunya anarkismenya. Ini simpel sebenarnya. Menurut saya nih, pandangan saya. Tidak akan itu semua terjadi kalau anggota DPR itu menerima kedatangan unjuk rasa. Coba lihat dari berita-berita tidak ada yang menemui atau menerima perwakilan. Akhirnya meletuplah, melebarlah yang tadi yang ditunggangi itu provokator. Iya mah nggak mau gitu, seolah-olah nggak mau menerima, aspirasinya tidak disambut, mungkin mereka tidak berani keluar atau seperti mana. Iya sebenarnya kan seperti itu. Harusnya itu banyak menyayangkan para tokoh-tokoh. Harusnya datang keluar ya. Iya datang. Masyarakat, ayo. malah WFH, work from home. Iya, intinya begini ya. Oh ya diliburkan ya. Kerja di rumah aja ya. Tadi Bung Cus ada hubungannya dengan live TikTok itu sebenarnya kenapa sampai diblokir atau dihapus? Tapi yang jadi masalahnya si Judo ini enggak. Oh iya. Jadi tanda tanya besar di kepala kita. Karena itu ada apa ini kok Judo itu kan meresahkan ya, merugikan lah jelas. Kalau live TikTok ini memberi informasi, uang ininya gede kali. Ya mungkin kita nggak bisa bersuujon. Nanti kita minta dibuktikan pihak berwenang aja nih. Dan live TikTok pun ini kan dipakai buat tanda kutip nyari duit buat beberapa UMKM kecil kan. Lah iya, ini kan terkait lagi kembali ke perjanjian awal. Ada yang janji membuka 19 juta pekerjaan. Itu kita tanda garis bawahnya di situ. Sekarang logikanya kita berpikir yang demo itu kalau kita selidiki atau kita sidik, apakah mereka itu pengangguran atau yang bekerja? Logika berpikir. Kalau mereka itu pada bekerja nggak mungkin lah. Nggak bisa. Tapi karena nganggur, kesempatan. Mungkin sementara aja kali. Jadi karena keadaan lagi sedang genting mungkin. Iya, maksudnya jadi tadi yang ditunggangi itu bahasa ditunggangi bukan sama orang-orang yang memang ada yang nyetir gitu. Sebenarnya karena situasi di bawah ini memang kesenjangan. Sebetulnya emang tidak bisa terbendung. Lebih kayaknya sebetulnya momennya emang tidak tepat. Tidak tepat ketika mungkin ada misalkan anggota dewan yang mengucapkan sesuatu atau mungkin ada, saya bilang tadi kalau emang ada kenaikan tunjangan gaji segala macam, sementara masyarakat kita di bawah emang lagi istilahnya satu banyak menjerit, kedua emang lagi di saat-saat apa ya untuk kebutuhan aja mungkin ya susah. Dan itu ada hubungannya sama yang demo pati-pati belum sih? Untuk Pati kan sebentar dulu nih. Ini rentetannya berawal dari ditangkapnya Kemenkumham, Wakil Menteri Tenaga Kerja, tahu Emmanuel itu bukan Ebenezer. Itu tuh rentetannya dari situ tuh awalnya. Betul kata Dek Pajar, itu berawal dari Pati yang kenaikan APBN. Pajak. Itu kan mulai itu demo pertama, demo rusuh tadi itu awalnya di Pati. Ingin menggulingkan Pak Sudewo. Bupatinya. Tahu? Bupati? Iya, Pak Sudewo itu. Iya, Bupati kenapa?
Dalam informasinya itu dia kan sudah mengundurkan diri. Lucunya besoknya enggak. Saya akan berbuat baik untuk keluarga Pati. Itu aneh. Otomatis si yang demo itu mundur kan, karena orangnya udah mengundurkan diri. Ternyata di belakangnya itu adalah Mulyono. Jangan takut ini Mulyono. Siap. Ternyata ada Bebas. Mulyono backingnya. Makanya dia itu waktu mencalonkan juga didukung sama Bapak Mulyono itu. Oke, di luar itu kita balik lagi ke aksi kemarin. Balik ke jalur. Ya, ini kita balik lagi ke yang sekarang nih, penjarahan yang udah ada di Banyak rumah-rumah ya. banyak. Pertama tuh rumahnya Pak Saroni, Pak Eko, Uya Kuya, Ya, itu terus tuh, merambah ke Sri Mulyani sekarang. Apa Ahmad Saroni, wah, Ya, berangkas lucu itu. Anjir. Ayo, kalau di komenan sih banyak, wah ini perampasan aset langsung oleh rakyat. Bahwa emang iya, dalam secara Tanda tangan di ya secara ininya gitu kan, tapi emang sekarang kembali lagi kepada ini ya, kita berbuat itu ya nggak baik juga. Tapi tidak semua maksudnya jangan beranggapan bahwa ini ditunggangi semua ya. Yang murni karena aspirasi pun banyak, malah mayoritas. Jadi adalah mungkin bisa dibilang ditunggangi, mereka tuh hanya minoritas, mereka tuh hanya sedikit sebenarnya, nggak banyak. Dan juga sekarang ide-ide ada dadakan itu tuh di lapangan, dadakan. terlihat seperti itu sih. Dan ada beberapa klarifikasi dari beberapa anggota DPR yang kemarin dijarah rumahnya, harta segala macam. Itu yang dapatnya lumayan tuh ya. Wah, bukan lumayan itu mah. Bisa nggak dia ngejualnya itu gimana ngejual? Pertanyaan Enggak sih, tapi dia katanya si anak itu udah Dibalikin nggak bisa udah ketahuan tuh ada identitasnya, cepet lah kalau gitu dia. Ya namanya anak kecil ya, belum maksudnya. Enggak maksudnya nyuri tuh saya di kamera, nyerahin diri itu mah. Dan Udah. info terbarunya itu sudah dilaporkan, sudah diproses. Ya. Orang-orang yang menjarah itu. Ya intinya sih kembali lagi sebetulnya ya kita demo ya itu emang menjadi bagian kita sebagai warga negara bagus. Cuman yang ini nih seharusnya nih dengan seharusnya tidak terjadi juga nih seperti ini. Harusnya kan ada DPR itu sebetulnya itu kita tuh nggak usah perlu demo lagi sebetulnya. Iya, aspirasi kita di mereka semua kan. Buat Abah ada anggota DPR, tapi emang tidak semua. Ada beberapa aspirasi yang emang diinikan ya. Tapi kan emang sebetulnya kalau secara lihat tugas dan tanggung jawab mereka kan sebetulnya mewakili rakyat, berarti kan suara rakyat tuh mereka yang harus menyampaikannya ke pemerintah kan, seharusnya itu demo itu sudah tidak terjadi. Dan sebenarnya juga begini Bang Yoi, menurut saya nih ya, kalau saya bagian dari politik nih, saya juga orang politik. Ya intinya begini, pas begitu itu ketua umum atau siapa yang ngomong tuh gitu. kan Kayak itu KDM ya, KDM turun ke ya jalan. contoh KDM lah, itu bagus lah ya, harusnya bersuara gitu. Tapi mana setelah kejadian Minta maaf segala Kan macam. harusnya mereka yang harus mendesak pemerintahan itu ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, harusnya kan menyuarakan ini kan. Tapi kan ya kita tahu sendiri kan, Maksudnya kenyataannya di media itu ramenya itu masih ijazah palsu. Bukan masalah demo yang dibahas. Berarti ijazah palsu ini soalnya dikesampingkan dulu nih. Dikesampingkan akhirnya. Maksudnya begini nih, ada momen di mana kan TV nasional banyak. Ini udah dicium, harusnya udah kecium nih kan, ada intel mana di partai juga. Ada bakal begini, bahkan masyarakat bakal nggak nerima nih. Angkat suara, klarifikasi, jelaskan, kasih pemahaman ke masyarakat. Aman menurut saya, ini mungkin solusinya. Lah ini mah udah terlanjur basah. Gue sedikit ngutip dari tadi gue nonton YouTube-nya si Panji. Dia bilang katanya ini rakyat tuh lagi marah. Ya istilahnya lu nggak bisa berdialog dengan orang marah gitu istilahnya. Yang harus lo lakukan adalah meredam kemarahan dulu lah istilahnya awal. Ini rakyat tuh benar-benar lagi marah. Jadi bukan ngeliat sih apa yang dirasain masyarakat nih ketika pekerjaan susah, cari makan susah, segala macam susah. Terus tiba-tiba terdengarlah suatu berita dari perwakilan kita dengan hidup mewah segala macam, dengan keluhan-keluhan yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan gitu, hal-hal kecil yang macet cuman dari sini ke sana terus segala macam, dengan terus akhirnya ada bahkan ada kutipan 3 juta per hari, gua aja ngerti sampai 10 juta kan itu kan sebenarnya. Nah, ini gue bicara ini sebenarnya itu adalah terjadi dari momentumnya nggak tepat. attitude dan kualitas yang gua nggak setuju ketika gue bilang kan gini. Ini gua agak panjang nih, bentar nih.
Gue bilang gini nih. Ya, Panjang. nyambil dulu. Saya bari Iya. modal kan padukun irama. Ini setuju nggak? Kan gue bilang pernah ngobrol bro di sini bro sama si Hendra Beller tuh nggak di sini pada ngobrol. Oh, iya. Gua orang yang nggak setuju ketika artis tiba-tiba menjadi duduk di salah satu DPR atau apapun itu ya. Kenapa di tuh? pemerintahan. Kenapa tuh Mas Jo? Nah gini, maksud gua ada loh orang-orang yang benar di jalur itu gitu. Dari mulai awal histori pendidikannya gitu, dari pengalamannya, dari interestnya dia untuk ada di jalur itu gitu. Banyak ribuan bahkan mungkin dari Indonesia. Iya, tapi masalahnya nggak ada duit. Orang yang seperti itu ada, tapi Oke duit nggak ada. begini. Jadi gua nggak bicara Apa duit, namanya tuh? nggak bicara duitnya dulu. Maksudnya gini, ada nih misalnya lu Jar, lu udah sekolah dari SD, prestasi lu udah baik, udah bagus. SMP lu jadi ketua OSIS misalnya. Misalnya ya? SMA ketua OSIS sama, terus ikut BEM juga di mahasiswa, bahkan lu ketuanya misalnya. Misalnya. Terus setelah itu lu jadi ketua RT atau apapun itu lah, organisasi lu suka banget gitu, segala macem. Terus emang lu ada interest buat, wah gua pengen jadi inilah adalah satu struktur pemerintah lah, gitu segala macem. Udah tekun banget, udah ikhlas banget, gua pengen ini mengabdi untuk negara gitu. Tiba-tiba kucuk-kucuk lah, hanya dengan bermodalkan popularitas gitu ya. Tiba-tiba duduklah mereka di ini, sah-sah aja secara hukum apapun itu tidak bisa disalahkan. Tapi menurut gua akhirnya seperti ini, mental mereka tidak dipersiapkan untuk itu, untuk di sini gitu maksudnya. Mental mereka itu awalnya mereka tuh mungkin musisi misalnya atau pelawak misalnya. Pelawak dari awalnya aja dia udah berpikir untuk menghibur aja, udah dari mental awal yang dia bentuk gitu misalnya. Musisi yang di awal gue untuk bisa yang penting karya gue didengarkan segala macam. Tapi orang yang berbarengan dengan waktu-waktu tertentu dengan yang gue pengen mengabdi dengan negara gue, ada terpatahkan dengan orang-orang itu. Nah ini akhirnya seperti ini yang mentalnya belum siap, gestur tubuh atau berbahasanya asal-asalan gitu misalnya, karena mungkin pengaruh dari lingkungan keartisan mereka, seolah-olah ada di lingkungan itu. Coba orang-orang yang berkompeten di situ, banyak banget istilahnya. Mereka sudah paham mentalnya, mereka sudah berpengalaman memimpin di berbagai daerah dulu, misalnya dari misalnya camat atau bupati atau segala macam. Mereka sudah berpengalaman di situ mungkin pemimpin banyak untuk dijadikan di parlemen itu, maksudnya lebih dekat dengan presiden gitu setelah bupati atau kecamatan segala macam. Dan inilah akhirnya hasilnya yang benar yang gue bilang itu. Lihat misalnya punten-punten nih Ahmad Dhani, gue pernah lihat di podcast segala macam, lu kan sekarang ngantor, wah gue sampai lupa lagi. Nah kan karena keartisan dia segala macam, sedangkan aspirasi kita titipkan di orang-orang yang seperti itu. Terus ya yang kemarin dengan gaya keartisannya 3 juta per hari, gue mah 10 juta ngartis segala macam, atau bilang tolol segala macem gitu kan, itu berada di mental orang biasa sebenarnya. Ya orang kayak gua aja gitu, misalnya nggak usah sebagai apapun, sebagai hal orang penting gitu misalnya. Yang berbicara semudah itu, coba kalau misalnya orang-orang yang berkompeten nih, mereka pun akan paham bahwa ketika gua ada di level ini, di level pemerintahan misalnya, gua harus bisa menjaga attitude, kualitas gua cara bicara gua harus dijaga nih segala macem. Cara menghadapi publik gimana, cara melihat aspirasi masyarakat yang begitu menggebu-gebu itu seperti apa. Gue sebagai pengayom mereka gitu istilahnya, harus paham lah gitu istilahnya. Jangan disamakan dengan masyarakat itu sendiri gitu, karena masyarakat tuh random banget gitu, dari beberapa level gitu misalnya. Dia harus nunjukin level dia, gua tuh sebagai ini. Dan kan kita yang kita lihat ini seperti apa, lihat aja kayak gitu misalnya nggak. Punten-punten seharusnya hal yang tidak penting untuk joget itu hak mereka ya, tapi di momentum tertentu silahkan sebenarnya nggak apa-apa, tapi ketika harus di tempat ruangan emang harusnya kita buat itu kan jadi sebenarnya gua sendiri tidak menyalahkan hal itu, bahkan tidak seolah-olah tidak mengindahkan, silahkan aja itu mah istilahnya hak mereka, tapi kan momentumnya salah gitu. Kenapa harus dilakukan di tempat itu gitu? Ada tempat yang untuk mendengarkan musik boleh kan, katanya ada clipex bahwa itu ada satu momen ada orkestra atau segala macam diundang untuk menyanyi, akhirnya membawakan sebuah lagu dan akhirnya mereka untuk berjoget-joget. Cobalah untuk kalau sedikit kita ini ya cukup menikmati saja gitu. Lu paham itu kalian itu sedang ditonton oleh masyarakat yang masih berjuang untuk hari-hari hidupnya gitu. Apakah kalian pantas untuk menggerakkan tubuh kalian
di momen itu di gedung itu gitu istilahnya kan masih ada tempat lain, masih ada acara persepsi atau momentum lain lah gitu yang lebih pantas di situ gitu istilahnya, apalagi dengan setelah ada singgungan dari situ akhirnya masyarakat mungkin bahasanya kepancing dengan satu benturan-benturan gitu yang narasi-narasi yang akhirnya membenturkan ini satu sama lain segala macam. Nah akhirnya masyarakat ke trigger, ke picu dari situ, dan sebenarnya nggak bisa nyalahin masyarakat juga, masyarakat ya marah, wajar lah istilahnya, mereka dengan keadaan ekonomi mereka segala macam ngelihat kayak gitu akhirnya. Ini emang lagi Iya, ini makanya gue sangat inilah bisa gue nggak memihak pemerintah, nggak memihak masyarakat, cuman harus paham dulu, maksudnya ini penyebabnya itu sampai bisa sebesar ini tuh harus Anda sebagai pemerintah harus mau lah, karena ya Anda yang harus tanggung jawab gitu seperti ini gitu. Bisa jadi sampai separah ini gitu. Iya. Itu. Dan dari ini kalaupun mereka punya kinerja yang bagus dari dulu ya, maksudnya kita pun itu ya tadi. Kalau misalkan anggap lagi mereka punya kinerja bagus lah. Mereka yang sampai aset negara gak mau pakai misalkan ya, mereka yang mau sampai mungkin jam pulang kerja berangkat kerjanya ikutan sama kayak kita gitu kan ya, terus naik angkutan umum lah, gak naik mobil pribadi gitu. Mungkin kita pun ada rasa iba kayak ke mereka ya, pola mereka juga joget, toh mereka udah kerja keras gitu buat kita kan ya. Kalau kerjanya benar mah. Iya, yang kalau kinerja tadi, yang kalau kinerja mereka benar mah kita fine aja kan. Mau mereka tunjangan naik ya, kalau jalan kita aspalnya bagus, macet-macet. Bahasanya bahkan bukan benar ya, malah sebaliknya, malah merugikan ya, malah istilahnya kita yang jelas pajak malah dinaikkan. Iya. Segala macam dipersulit. Bahkan untuk cara kita membayar pajak pun susah banget istilahnya. Harus inilah prosedural lah segala macam. Bayar pajak motor aja antrinya sampai dengan sehari. Pajak kendaraan aja istilahnya gitu. Sulit lah istilahnya gitu. Kenapa harus seperti ini gitu? Bahkan untuk beberapa anggota di sana malah dibebaskan pajak, malah pajaknya itu ditanggung negara. Iya, tanggung negara. Oke lah. Rakyat cekek ya. Ya makin dari situ kan makin lihat anjir, gua sebagai rakyat nggak suka, gua harus terima. Nah, makanya sekarang pemerintah sudah mulai membenahi diri nih, beberapa kader yang terlibat karena pemicu ini sudah mulai dinonaktifkan sementara ya. Mungkin gua nggak tahu untuk selamanya atau gua itu nggak tahu. Wah, udah kekumpul nih, inspirasi udah kekumpul. Jadi emang salahnya sih kalau kita lihat nih. Suka ngomong. Jadi emang apa saya bilang tadi dijelaskan oleh Bung Cus bahwa emang kita itu kebanyakan nih, jadi bukan ahlinya ditempatkan di situ. Ya, itulah bahasa simpelnya. Kalau saya nggak setuju. Jadi orang yang tidak berkompeten ditempatkan di situ ya, makanya tinggal kalau dia didengar ada kan keterangannya, maka tunggulah kehancurannya kan gitu. Jadi emang saya sih nggak jadi masalah mau artis tapi emang kalau emang dia kompeten di bidang itu ya nggak jadi masalah sih. Setidaknya dia harus menyesuaikan lah setidaknya ya. Gua lagi ada di sini berarti gua harus begini, setidaknya gitu lah. Itu jangan nanti keartisan disamakan di ruang yang hal formal yang hal begitulah, terus disamakan lagi ngobrol kita kayak melawak seperti ini ke masyarakat tuh kayak ke audiens seperti apa ya, itulah. Ya emang itu. Kalau saya tanggapi Bung Iyoy, antara teori dan praktik itu susah. Nah, kita akan kembali lagi ke titik awal terkait hak asasi manusia. Dia artis, pelawak atau apa, intinya duit. Orang yang berkompeten di bidangnya dan mampu, tapi mentok-mentoknya duit yang nggak ada, nggak jalan. Ini terbukti, bukan hoax, bukan omong kosong. Banyak orang yang memang tidak ada duit, mandek karena untuk jadi anggota DPR itu butuh proses ongkos. Butuh, benar. Iya, maksudnya begini, terkait nanti perilaku mereka kayak itu kan, kayak kita jangan terlalu menyudutkan juga beliau ya. Momen itu berjoget sebenarnya bukan pas waktu kenaikan, memang mungkin ada segelintir orang yang memang dihubung-hubungkan. Itu ada klarifikasi lah, ada bukti juga tanggalnya berapa. Intinya ini momentum disambung menyambung, diadu dombakan. Jadi pada akhirnya apa yang bentrok di lapangan itu si rakyat dengan pihak berwajib, polisi yang berwenang. Nah, maksud saya tadi yang saya utarakan itu, kenapa anggota DPR nggak bersuara? Jadi cara mereka menanggulangi pun kurang apik gitu. Jadi ini betul nih.
ketika dijelasin intinya kan uang segala macam. Nah, mudah-mudahan nih dengan kejadian ini pemahaman seperti itu udah mulai terpecahkan di sini. Maksudnya mudah-mudahan pemerintah sekarang, gue berharap sih ketika ada kayak istilahnya struktur kejadian kayak gini lah. bukan kejadian apa yang tadi bayar kudu harus ada uang. Lah, emang kultur. iya. Nah, dengan ada kultur, Sistem. kalau bisa kulturnya seperti itu sudah dari dulu, misalnya sudah ada dari dulu, saya terlalu kata jar. Enggak, udah enggak apa-apa. Biar lucu kok. Lain masalah lucu dan tidak lucu emang nggak fakta, jangan Iya. takut. Iya, maksudnya memang itu realnya di lapangan. Enggak, maksudnya bro, maksudnya Tadi belibet dia maksudnya. Belibet aja jelaskan. Kita diedit buat dikat enggak usah. Udah Jangan lucu itu udah. enggak, aing belibet ngomong maksudnya kayak bro. Cekannya kan tadi, Pulang menjadi paham. cekannya kan tadi Hah? tidak akan berjalan kalau tidak ada uangnya. Nah, kultur seperti itu mudah-mudahan sekarang tuh udah dipatahin gitu misalnya dengan kejadian besar ini, ngerti nggak? Lah, Jadi iya. jadi pemerintah pun akhirnya sadar, oke lah, mungkin membenahi diri. Coba kita patahkan kultur seperti itu. Walaupun mungkin tidak bisa beberapa persen lah bisa Ya. peluangnya mungkin bisa, tapi setidaknya ada kejadian ini harusnya ada suatu nilai kedepannya, istilahnya ada nilai yang harus dirubah atau kultur yang harus dipatahkan saat itu juga, salah satunya kultur yang tadi yang dibilang Pak Dukun ini. Ada emang yang berkarir di bawah, emang yang mengadakan, saya bilang tadi kepintaran segala macam ada emang. Tidak kita pungkiri ada. Ada. Ada yang jadi pun ada. Yang Cuman memang harus memerlukan biaya ongkos uang dan segala macam karena biaya kampanye itu mahal banyak. Gue tidak menafikan popularitas artis untuk promosi kampanye ya. Iya. Mereka sangat efektif dari situ mungkin. Tapi menurut gua boleh ambil mereka artis untuk kampanye hanya sebagai pemilih aja. Misalnya gue jadi pejabatnya nih, misalnya jadi DPRD, gue yang berkompeten jadi untuk mengemban tugas sebagai DPRD. Menarik artis misalnya siapa Napa Urmas atau Eko Patrio atau Uya Kuya untuk melihat sosok artis bahwa berada di sisi gue gitu. Jangan dijadikan sebagai anggota atau wakil, itu tidak maksudnya nggak harus kayak gitu. Silahkan ambil hanya untuk promo kampanye, gue fine aja, silahkan. Oh ternyata panutan artisan panutan gue, ternyata misalnya gue suka Ahmad Dhani nih, oh ternyata Ahmad Dhani pilih si perwakilan ini, oh ternyata dia mendukung partai ini, udah hanya sebatas mendukung aja gitu, nggak apa-apa, fine gue begitu. Di titik itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya untuk ditarik jadi sebagai ini, udahlah, ada orangnya yang di situ gitu, ada yang lebih kompeten di situ gitu, ada yang berikhlas, yang ikhlas dan berjuang dari 0 sampai titik itu ada gitu. Coba hargailah mereka yang lebih berjuang di situ lah gitu, maksud gua sih gitu. Gimana nih saya kasih solusi nih buat partai politik. apa tuh? Solusinya ketika mereka membutuhkan misalnya kaderisasi untuk misalkan satu bidang, mereka juga sama melalui Rukman secara istilahnya memberikan informasi bahwa kita membutuhkan di partai kita untuk di bidang gitu kan. Jadi seolah kayak melamar pekerjaan aja gitu, ada tesnya segala macam gitu. Oh iya, setuju. Satu itu kayaknya itu lebih bagus. Jadi itu membuka peluang buat bukan orang aja yang saya bilang tadi punya uang. Oke, punya uang kalau emang pintar juga nggak masalah. Tapi ketika memberi kesempatan kepada kita nih rakyat ini. Ya, mudah-mudahan sekarang bisa kayak gitu ya. Ya itu yang emang PBL kita sampaikan itu. punya kepintaran, punya ini, ya mereka pun bisa bersaing Solusi, di kancah bro, politik. ada solusi nggak? Gitu? Kalau buat saya solusi ini kembali ke para ketua umum, ya partai juga intinya begini ya. Mereka itu seperti artis-artis itu memang branding untuk partainya kayak PAN. Dia cenderung kan artis semua ya. Oh, apaan tuh? Iya artis semua, maksudnya kenapa? Tadi kata Bro Encus itu istilahnya, udah aja dia sebagai promo aja lah, nggak usah jadi anggota DPR untuk menaikkan partainya. Itu nggak bisa, karena begini, mohon maaf ya. Saya misalkan seorang artis ya, walaupun menjadi artis saya, misalkan saya artis, saya tuh kampanye kemana-kemana. Karena kita tahu di lingkungan DPR itu udah gaji berapa, kan tergiur akhirnya. Yang tadinya hanya sebagai juru bicara ya, artis misalkan supaya menarik orang massa biar pada datang ke situ, partai A misalkan. Nanti ada yang ngajak tuh, udah aja lu mah masuk partai, jadi kader, lu mah udah terkenal ini, lu mah udah terkenal, duit ada. Nah, yang tadi bilang ada orang yang misalkan punya potensi bagus,
mentok di duit. Tergeserkan akhirnya. uang jadi nggak ada. Ini kan bicara real dan fakta. Memang di negara kita itu kalau mau bersih-bersih ya sekarang nih kalau momentum ini maksud saya nih bagus nih. Buat semuanya, buat untuk eksekutif, yudikatif, hukum, semuanya nih bersih-bersih dengan kejadian ini misalkan. Jadi sejarah juga nih nanti. Jangan sampai mudah-mudahan saya nggak mau terjadi tahun 98. Ya, jangan sampai lah ini mudah-mudahan kita saling menjaga diri dan berakal sehat. Tapi kenapa kejadian ini ada netizen yang menyalahkan Anies? Saya nggak masuk akal tuh. Setiap ada di pintu Banjir juga semua pas Anies Baswedan yang salah, yang harus diadili. Aneh ya itu buzzer mungkin ya. buzzer. Aya nengaran Anies di bawah dia itu nya. Ya ini mohon maaf saya karena tahu lah itu dari saya Masih suka masuk ke Pite. Jadi ada circle di sini yang memang susah. Kita nih punya kompeten, duit ada, masuk ke partai, harus nurut nggak kira-kira? Terus. Nah itu masalahnya. Ya karena itu kan udah kalau di parlemen memang ada sistem yang harus yang dibenahi juga susah. Ya mudah-mudahan ada diberikan satu aturan lah. Misalnya gini, public figure, artis atau siapapun itu diberikan batasan boleh untuk mendukung satu partai atau satu calon tertentu, tapi tidak untuk langsung terjun atau untuk dipilih langsung diberikanlah seperti aturan seperti itu mungkin akan lebih bisa lebih efektif ya. Mulai sekarang mungkin mudah-mudahan ini kita hanya memberikan satu titik solusi lah. Kita mungkin bisa kultur seperti yang sudah dulu yang pernah dipraktekkan mungkin bisa patah sekarang. Solusinya sebenarnya kembali lagi ke pemerintah. Dibuatlah undang-undang. Ya. Karena begini, Bro semuanya nih. Artis juga masuk DPR punya tujuan. Mewakili ininya artis, maksudnya dia barangkali dengan dia masuk keterwakilan artis menyuarakan artis. Pelawak juga begitu atau dalam pengusaha misalnya masuk dia punya tujuan akhirnya di situ untuk supaya usahanya bakalan apa-apa karena link di situ. Jadi intinya mah pemerintah yang sekarang nih maksudnya yang dipimpin Pak Prabowo ini bersih-bersih semua. Isinya berbenah lah kita. Itu sih lebih ke peran pemerintahnya harusnya memberikan satu wadah nih khusus untuk para artis pengusaha yang untuk bisa bergabung lah untuk memajukan negara ini untuk apapun itu yang mereka lakukan ya istilahnya. Salah satu ini yang ini ada satu sosok gue juga nggak tahu viral sih, ada agak sedikit viral ini Mbak Salsa ya yang menantang debat dengan Syahoni yang tadi gue lihat sih beritanya dia baru sampai di Indonesia nih sekarang katanya. Yang gue nilai sih Salsa ini ya agak berani juga sih. Apapun itu kepentingan dia gue nggak tahu. Cuman mungkin yang gue bisa lihat sih mungkin ya itu benar-benar berdasarkan hati ya, karena dia pun sangat prihatin gitu melihat keadaan negara ini jadi chaos kayak gini. Jadi akhirnya dia kayak untuk bukan menyumbangkan ini menawarkan diri untuk menjadi pembicara debat atau apapun itu nanti di. Semoga PBL ini menjadi salah satu tontonan yang bisa mewakili teman-teman lah, maksudnya teman-teman kan ingin mengetahui juga pemberitaan tuh kayak gimana ya. Sedikit kita hanya ngobrol biasa aja, kita semua orang awam di sini kok, kita nggak pernah turun langsung ke jalan, kita nggak pernah kan. Misalnya kita hanya ngobrol enteng lah, ngobrol nggak tahu, bisa ngobrol kosong bisa dibilang gitulah. Terlalu berat lah. Tapi kita di sini menguatkan menggunakan bahwa PBL pun ingin bicara gitu, misalnya ada rasa peduli lah sedikit kita untuk mengutarakan ini gitu. Berarti judulnya nanti kita PBL bersuara. Ditunggangi eta judul mah geus moal gagal. Oknum, ditunggangi oknum yang kita tidak tahu siapa. Semoga dia klik-klik banget. Ya beberapa kita gak bakal tahu beberapa hari ke depan bakal kayak apa, informasinya seperti apa. Nanti kita syuting per tanggal berapa nih? 2 hari lagi kali ya. Enggak usah. Hari ini syutingnya tanggal 31 ya? Iya, tanggal 31. Update dari tanggal 31. Oke. Mudah-mudahan kedepannya ada informasi yang lebih baik lah. Ya mudah-mudahan nggak ada gimana-gimana. Tolong itu pemirsa PBL di mana berada
ada apa dengan TikTok dihapus dan diblokir. Kasihan tuh yang UKM yang jualan. Oh iya benar itu. Sama Yang jadi duit dari bener gitu. ya? Ya, tolong dibuka kembali ya. Tolong dibuka kembali ya, minimal saya juga pengen live lagi gitu ya. Ya, personal. Ujung-ujungnya personal. Oh benernya, like TikTok di Iya, jaga jadi- lomba jadi lebih ya. banyak ya. Tapi di sisi lain pro dan kontra ini. Iya. Apa tuh? Gara-gara live TikTok banyak suami istri bertengkar. Wah, iya benar. Di sisi lain. Ada setuju, ada dari. Udah lah bungkus ini udah kebanyakan kayaknya. Oke. Udah. Oke, terima kasih. Nah, oke, terima kasih Bel. Semoga sehat dan jangan lupa dukung share, like, and comment channel podcast Bincang Lokal PBL. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.